Hai Halo, Cek, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang banget kita bisa kumpul bareng ya malam ini. Hmm, cantik sekali malam, Cek. thank you. Jadi malam ini saya ditemani sama Bu Istri. Beliau adalah ibu rumah tangga yang saya pikir ibu rumah tangga itu nggak hanya ibu rumah tangga ya, tapi ibu rumah tangga itu satu panggilan yang menurut saya sangat spesial, yang nggak semua orang juga miliki, tapi bahkan menjalankan bisnis ini pula gitu. Jadi menurut saya double-double. Thank you, halo Cek, thank you ya udah menemani Unity malam ini di sesi Ya, malam ini dan meskipun ada di Kota Malang ya, tapi selalu ada buat kami. Thank you Cece. thank you. Senang dong. Ya, kita lagi Itulah mau indahnya bahas bisnis apa? ini ya. Kenapa Cek? Indahnya bisnis ini kan kita bisa Iya. menjalankannya dari manapun gitu. Yes, yes. Menjalankan dimanapun, berbagi dan melayani dimanapun kita berada. Dan bukan hanya satu, dua, tiga orang yang bertatap muka dengan kita, tapi kita bisa berbagi ke sebanyak-banyaknya orang karena dunia teknologi ini aja ya. Betul. Oke, malam ini kita lagi mau bahas apa nih, Ce? Malam ini ya, sebetulnya malam ini tuh ini juga hasil ngobrol kita berdua ya, Yes. rekan-rekan. Yupes. Kita tuh karena berpikir dan menyadari bahwa coba saya pengen pengen tahu nih, rekan-rekan di sini yang sudah mengikuti training lengkap, kira-kira sudah ikut 3 kali, ada nggak? Kalau ada boleh di kolom chat ya. Saya. Wow, ada 1.000 orang di sini yang saya. Ya, nah karena mempertimbangkan kita tuh kan mungkin rekan-rekan udah lama ya menjalankan bisnis ini, udah mungkin beberapa bulan, bahkan juga mungkin ada beberapa tahun, beberapa kali ikut training juga. Kita tuh malam ini pengen sharing sesuatu yang nggak berharap kita tuh hanya mengentertain. Gitu ya Bu Istri ya. Betul. Jadi nggak cuman wah iya bener, oh iya itu bagus, oh iya bener gitu ya. Nggak cuman cukup di bener ya Bu Istri ya. Yes. Tapi, Tapi kita juga kepengen apa yang kita mau sharingkan ini tuh besok keluar rumah bisa dipraktekin. Itu yang ya. penting ya. Jadi ada impact-nya gitu ya, Ce ya. Betul, betul. Dan langsung gitu. Oleh karena itu, rekan-rekan yuk em, malam ini tuh kita mau bawainnya bener-bener ala bahasa ibu-ibu. Karena Ya, saya juga ibu-ibu. Jadi kepengennya itu udah nggak usah yang bahasanya tinggi-tinggi gitu ya, Bu Istri. ya, Yang ya. paling simpel, yang bisa Mm-mm. dibawain besok pas ketemu orang langsung bisa closing ya. Dan Ya. kan orang itu penting loh. Betul. Jadi 1 jam ini teman-teman jadikanlah sesuatu yang berharga gitu. Kami sangat menghargai waktu teman-teman 1 jam ke depan. Jadi kita punya harapan 1 jam kebersamaan kita ini membuat sebuah perubahan gitu. Yang Yang kita bahas benar. sih ringan, ya ringan. Tapi itu benar-benar yang kita hadapi di lapangan ya, Ce ya. Ya, betul. Ya, Oke, tanpa panjang lebar, ya. Eh, Salah satu yang tema malam hari ini kan kita membahas tentang seputar network marketing ya. ya, Beberapa dari teman-teman di sini, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di sini pasti teman-teman yang mungkin ya menurut saya itu sudah sangat positif dengan apa itu network marketing ya, bisnis kita di HDI, suatu strategi bisnis yang sangat luar biasa. Hanya saja, yang di luar ruangan ini kebanyakan orang di luar sana itu masih kayak ragu, gamang gitu ya, dan sulit membedakan antara network marketing yang sesungguhnya dengan money game. Karena begitu banyaknya di luar sana itu sebuah bentuk bisnis yang ditawarkan dari hubungan sosial, pertemanan, datang ke rumah, teman lama datang tiba-tiba menawarkan bisnis, dan banyak orang masih nggak bisa membedain gitu. Ini beneran betul. bisnis atau ini Mm-mm. hanya money game. Nah, itu Ya, yang sering kali, bener nggak sih teman-teman? Boleh, bener nggak sih sering sering diragukan oleh prospek ya, kita atau keluarga kita benar. bahwa bisnis yang kita bawa ini hampir disamain dengan money game gitu, dicurigai. Kalau ada yang pernah mengalami hal kayak gitu, boleh dong ketik angka 2 di kolom chat. Saya mau Oke. lihat nih, jangan-jangan saya aja gitu ya. Jangankan cuman saya aja ternyata, jangan-jangan ya. Oh, ternyata Jangan-jangan ada juga saya yang aja lain ya. gitu yang sering kayak, oh yang cari-cari orang itu ya, oh yang rekrut-rekrut, yang nawar-nawarin gitu.
Oh, itu kan yang itu ya, yang kanan kiri harus sama itu ya. Yang Ya, itu, jadi nggak bisa bedain money game. Oh, ternyata banyak, C. Nih ya, ternyata banyak yang mengalami yang berarti kita saya alami. berarti kita nggak sendiri dong, Bu Istri. Ternyata Iya, juga sama ya ternyata ya. Nah, sebetulnya iya itu gimana tuh, C, supaya kita bisa membedakan dan bisa membuat orang yang kita temui itu mengerti gitu oke, bahwa hadiah itu bukan money game. siap. Hmm, Kalau dari versinya saya ya, sekali lagi dengan bahasa ibu-ibu. Karena ini penting, saya pun sudah menjalankan bisnis ini 20 tahunan tuh masih ada yang tanya sama saya, berani gitu ngomong gitu. Ah, MLM itu kan money game gitu. Nah, jadi kalau saya selalu, selalu saya bilang, bener ya, kalau gitu kamu sama dengan banyak orang di luar sana yang masih nggak ngerti tentang network marketing. Sebetulnya bedanya network marketing dengan money game itu yang pertama adalah kalau network marketing yang beneran itu harus ada produknya. Ya, Terus produknya bukan asal produk tempel doang, bukan produk yang nggak berkualitas, justru harus berkualitas gitu. Sehingga ya. terjadi repeat order. Oke. Kenapa harus ada repeat order? Karena supaya kita juga bisa dapat bonus. Ya, Ya, kalau kita pengen dapat bonus besar, kita nggak mau dong jumlah agentnya dibatasin, ya. ya kan? Nah, kenapa agentnya juga nggak dibatasin? Karena produknya berkualitas tinggi, jadi nggak malu-maluin. Saya punya bisnis yang lain di luar HDI. Kalau produknya tidak berkualitas tinggi, saya perlu mengorbankan nama baiknya rumah, rumah makan suamiku dan bisnisku yang lain. Ah, itu si tipu, itu yang tukang tipu-tipu nih. Produknya nggak bagus, cuma dijual mahal nih. Ya, kan itu kan risikonya besar, Bu Istri. Kalau sampai akhirnya produknya nggak berkualitas kan, malulah saya, ya kan? Tapi yang terjadi sebetulnya adalah produknya berkualitas tinggi. Sehingga kalau dijual di market itu sayang kalau tidak dijelaskan. Contoh, Ya. contoh, madunya HDI ini berkualitas tinggi. Kalau tidak dijual secara network marketing dan dia dijual di pasar, maaf kata, dia disandingkan dengan madu yang ala-ala air gula, orang nggak bakal tahu bedanya. Oleh karena itu, produk yang berkualitas tinggi perlu dijual dengan cara network marketing supaya ada unsur edukasinya, Yes, ya. betul. Nah, rekan-rekan, saya dan Bu Istri malam ini pengen banget untuk menjelaskan hal ini. Itu apa poin per poinnya itu ada kenapanya. Nah, kenapanya ini rekan-rekan yuk dipelajari. Gitu ya Bu Istri ya. Iya, Jadi iya, contohnya nih, produk ciri-ciri network marketing yang bagus itu produknya berkualitas tinggi iya, sehingga kita tuh nggak punya resiko menjual bisnis kita yang lain risikonya tinggi juga loh. iya. Kalau Ya, kualitasnya nggak bagus, berbahaya ya, Ci ya. reputasi kita yang dijual sebetulnya gitu loh. Nah, ini Yes. yang rekan-rekan perlu menjelaskan besok pagi kalau rekan-rekan keluar rumah ketemu dengan prospek perlu menjelaskan ini. Kemarin aku ikut kelas loh. Ternyata ciri-ciri network marketing yang kemarin aku bisa jawab bedanya dengan money game itu apa? Yang paling utama produknya berkualitas tinggi. Karena kalau produknya nggak berkualitas tinggi, itu menjual nama baik aku. Tuh kemarin tuh ya ceritain ya Bu Bibi dan Pak Wendy sampai sekarang masih terus menjalankan bisnis ini, men-sharingkan bisnis ini saya ya produk ini bisa tersampaikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang aktif menjalankan bisnisnya akan mendapatkan hasil besar. Ini kan sama kayak bisnis konvensional ya. Iya, Bisnis konvensional, mau toko, online maupun offline. Taruh kata, saya punya toko online, Bu Istri. Bukanya cuma Senin, Rabu, Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu tutup. Artinya nggak buka. Kira-kira bisa rame nggak? Nggak ya, bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Sama kan network marketing juga begitu. Siapa yang Iya, lebih aktif menjalankan akan mendapatkan hasil yang lebih besar. betul. Bukan yang duluan Ya. ya, C. Bukan yang duluan, Nah, kalau money game yang duluan tuh, yang duitnya pasti. besar, Pasti. Kalau menjalankan duluan pasti lebih besar. Kenapa? Karena kan dia apa ini ya berjenjang banget gitu kan. Otomatis pasti dapetin yang di atas. di atas. Jadi bonusnya di bawah tuh pasti ke atas. Nah kalau bisnis ini ya kalau di atas meskipun gabung duluan terus kalau nggak aktif, yang aktif kita, yang dapetin kita lebih banyak lah pasti kan. Ya. Itu Nah, ciri-cirinya network marketing gitu. di poin ini ya, C, untuk membuat prospek kita tahu bahwa di bisnis plan HDI yang aktif menjalankan bisnisnya itu mendapatkan yang lebih besar, bukan yang duluan, Betul. dibutuhkan kemampuan kita sebagai orang yang membawa bisnis ke teman kita, kemampuan untuk menjelaskan bisnis plannya, bener nggak, C? Betul. Supaya mereka bisa melihat bahwa bisnis plan HDI ini Oke. memang
yang aktif yang akan dapat gede, bukan yang duluan. Nah, seringkali enterpriser itu tidak memiliki atau kurang ahli dalam menjelaskan bisnis plan-nya. Itulah Ya, kenapa kita perlu ikut training-training dasar di unit team ini ya, Cek ya, supaya punya tobat, pemahaman tobat, itu. tobat. Yuk, pagi ini semua tobat, tobat, tobat. Besok pagi belajar bisnis plan semuanya. Tobat ya, tobat. Belajar bisnis Iya. plan besok pagi. Ya, saya sering mendapatkan di lapangan ketika saya follow up gitu ya, Cia, di Hmm. kedalaman. Terus saya jelaskan bahwa dia bisa mendapatkan benefit A, B, C, D. Ternyata selama ini dia nggak tahu gitu ya. Oh, nggak tahu. Oh gitu ya, Bu Istri. Oh, saya nggak pernah dijelaskan seperti ini. Jadi saya pikir ya bisnis ini tuh cuma nguntungin atasnya aja. Saya nggak dapat apa-apa. Nah, ini PR, Cia. Oke, oke, oke. Benar. Nah, terus Baik. yang berikutnya tergabung dalam APLI. Nah, rekan-rekan ada yang tahu nggak APLI ini apa? APLI itu adalah sebuah asosiasi yang di dalamnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam asosiasi penjualan langsung Indonesia. Artinya, perusahaan yang resmi terdaftar itu udah aman disebut sebagai network marketing. Banyak juga kan sebetulnya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sebetulnya money game itu nggak bisa masuk ke dalam APLI. Ya, kemudian berikutnya, itu hanya bisa mendaftar satu nama keanggotaan. Suami dan istri satu nama, artinya apa? Artinya tidak mengenal sistem kafling, artinya tidak mengenal sistem chip-chip, patok-patok begitu ya. Mau daftar berapa nama, mau daftar berapa, nggak kayak gitu. Contohnya ya, kalau misalnya em, kita ya mau buka bisnis nih, bisnis apa? Bisnis toko besi misalnya. Ya toko besi kan cuma satu ya, kan nggak kecuali kalau misalnya mau buka toko besi pakai nama lain gimana ya kan? Bingung. Tapi kalau misalnya money game itu bisa mendaftarkan beberapa nama sehingga bonusnya bisa double, bisa triple, bisa berkali-kali lipat. Tetapi imbasnya apa? Satu keanggotaan bisa 50 juta, bisa 20 juta, 30 juta. Nah, rekan-rekan di sini nih untuk kita mau konfirmasi apakah ada rekan-rekan di sini yang bergabung senilai 20, 30 juta, 40 juta, 50 juta ada nggak? Pasti nggak ada. Membershipnya berapa ya sekarang ya? Enterpriser cuma satu paket, C. Ya kan? Itu Heeh. makanya. Kalau kita bilang ngomong bisnis di luar yang namanya bisnis itu kan jutaan, puluhan juta, ratusan bahkan. Dan tidak menjamin berhasil. Sama. Halnya juga sama. Tidak menjamin keberhasilan. Benar nggak? Kita Betul. tidak menjamin keberhasilan kok. Gitu. Tetapi kalau dijalankan dengan benar ya pasti ada hasilnya. Yes. Ya. Oke. Oke. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkan informasi ini ya, membedakan network marketing dan money game. Nah, harapan kami besok tidak hanya berhenti di pemahaman kita sendiri gitu tentang ini, tapi kita bisa mentransfer ini kepada prospek atau rekan kerja kita supaya mereka berakhir nih keraguannya tentang apakah HDI ini beneran bisnis atau hanya money game. Gitu ya, Cea. Saya pengen tahu sih, Bu Istri. Sebetulnya kan banyak banget ya ibu-ibu ya, ibu rumah tangga ataupun ya karyawan atau ya mereka pengusaha juga mungkin ya yang mikir gini, aduh saya tuh nggak bakat jualan, saya tuh bukan tipe pebisnis kayak Bu Vivi, makanya saya tuh sering ketemu dengan orang-orang yang bilang udah kan kamu kan pebisnis bisa lah kamu jalanin gitu, aku tuh nggak punya bakat bisnis, aku tuh nggak pernah berbisnis dan saya tuh bukan orang marketing tuh kan. Saya tuh bukan orang marketing, saya nggak Ya, paham MLM apa nggak tuh pa- gitu. nggak paham bisnis gitu ya. Kayaknya saya nggak cocok jalanin bisnis kayak gitu. Nah, terus malam ini tuh saya saya sendiri membuktikan ya bagaimana seorang bu istri yang ibu rumah tangga bisa selama 13 tahun menjalankan bisnis ini sampai dengan Ya, hari ini dengan peringkat Star Diamond dan besar di kota Tangerang, Serang dan juga Bekasi dan tersebar di beberapa kota di Indonesia ini gitu. Nah, itu membuat saya yang malam ini banyak belajar dari Bu Istri sebetulnya. Saya kepengen Bu Istri cerita dong, iya. belajar sama saya ya, gimana?
Iya, sebenarnya pikiran bahwa saya nggak bakat, saya nggak bisa jualan, itu saya banget sih 13 tahun yang lalu ya. Eh, saya didesain dari kecil itu untuk jadi karyawan ya. Disekolahin, dikuliahin, terus lulus, wisuda, suruh kerja jadi karyawan. Lalu tiba-tiba saya setelah beberapa tahun kerja saya resign, jadi ibu rumah tangga. Tiba-tiba terus ditawarin bisnis ini. Keluarga saya nggak ada yang pedagang, nggak ada yang orang marketing, rata-rata PNS ya, ibu saya, bapak saya, kakek saya, Pak D, Bude. Jadi nggak ada keluarga pedagang dan marketing gitu ya. Jadi, hah? Emang saya bisa gitu. Saya selalu menolak diajak jalanin bisnis ini CVV gitu. Nah, sampai akhirnya saya memiliki satu pemahaman gitu ya dari beberapa sesi. Kalau dulu kan nggak ada Zoom ya. Saya ikut training, saya baca buku. Justru eh, kemewahan dari bisnis MLM ini adalah anda, siapapun, apakah mau introvert, mau ekstrovert, mau jago marketing, jago bisa jualan atau nggak bisa jualan, Anda bisa menikmati kemewahan menjadi seorang pebisnis seperti bisnis-bisnis di luar sana, tapi Anda diberikan satu sistem yang membuat Anda ya bisa melakukan bisnis tanpa dibayang-bayangi dengan kebangkrutan, tanpa dibayang-bayangi harus berjuang Oh, keren. sendiri, tanpa bener C itu, karena kalau bisnis di luar sana nih, Anda buka resto, Anda buka Ya. pabrik Mm-mm. misalnya, itu kan selalu dibayang-bayangi dengan kebangkrutan, kegagalan, trial, Ya, error begitu ya. Kalau sudah betul. besar harus jago jualan, marketingnya dan lain-lain. Nah, sama-sama membangun bisnis, bangun omset miliaran yang besar ya kan bisnis ujung-ujungnya itu nggak sih Duit. Ceh? Punya omset besar, dapat komisi, dapat duit, dapat hasil. Ujung-ujungnya Betul. bisnis kayak gitu kan. Nah, ini Betul. di bisnis konvensional di luar sana yang penuh dengan resiko, makanya orang kalau katanya gini, kalau kamu nggak bakat bisnis, nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya modal yang siap jatuh bangun, nggak jangan coba-coba bisnis deh. Daripada kamu Betul. berakhir di penjara, kan ada guyonan-guyonan kayak gitu Bener. kan. Mm-mm. Sehingga banyak orang ketakutan menjalankan bisnis karena dia merasa nggak bakat. Ya, Contohnya saya, gitu ya, nggak punya relasi dan lain-lain. Nah, bisnis network marketing ini adalah satu bisnis, ya, satu strategi bisnis yang didesain di mana bisnis ini berbasis sosial, gitu ya. Teman-teman suka lihat presentasi HDI nggak yang ada video singkat di depan presiden itu kan dikatakan HDI adalah satu strategi bisnis yang berbasis sosial gitu ya, yang berbasis sosial gitu kan, ada kata-kata kayak gitu, berbasis hubungan baik gitu. Pekerjaan kita tuh sederhana sih teman-teman, hanya sharing aja gitu, hanya sharing aja, bukan hard sell ya, tapi soft sell. Jadi definisi dari network marketing adalah bisnis dengan strategi pemasaran yang berbasis sosial. Apa sih definisi sosial? Orang yang sosial itu kan berinteraksi, berhubungan, bener nggak? ya, Berteman, itulah dunia sosial ya. Karena mau Anda introvert atau ekstrovert, kita ini semua setiap dari kita ini makhluk sosial yang setiap hari itu butuh berinteraksi, berteman, sharing. Ya kan bayangin kalau hidup kita itu tidak bersosialisasi ya kita bukan manusia. Benar ya, Ce ya. bener. Jadi saya mengambil satu ini mindset bahwa ini bisnis yang berbasis sosial. Pekerjaannya hanya sharing. Sharingnya sharing apa? Sharing pengalaman kita dengan produk. Nah, bisnis network marketing ini didesain seperti itu, teman-teman. Mulailah dengan kamu menggunakan produknya. Kalau nggak bisa semua, ya beberapa produk. Lalu langkah selanjutnya adalah sharing. Sharing aja pengalaman kamu. Nah, bagaimana hanya dengan sharing bisa besar bisnis ini? Ya sharing yang diulang-ulang dan disengaja. Sharing, sharing. Lalu diulang-ulang dan diduplikasi. Udah, sesimpel itu ya teman-teman. Jadi saya 2013 ketika sudah memiliki pemahaman bahwa ini hanya sharing, sharing yang diulang-ulang, lalu diduplikasi, besarnya itu bukan dari sharing kita, besarnya itu dari kemampuan kita duplikasi. Ketika saya melihat konsep ini, saya berpikir, oh berarti kalau cuma sharing, saya ibu rumah tangga yang nggak punya background apapun, bisa dong. Gitu, saya pelajari, saya dalami bisnis plannya, saya lihat eh, apa benang merahnya bisnis ini hanya sharing, ya udah saya ambil gitu. Tentu saja di dalam prosesnya dari tahun ke tahun, ya saya terus kembangkan kemampuan saya. Yang awalnya sharingnya itu ala kadarnya, sharingnya itu dengan
mungkin dengan penampilan atau dengan bahasa kosakata yang ala kadarnya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan di HDI, saya punya mentor, kemampuan sharing saya terus dipahat gitu ya. Ibarat patung tuh dipahat lagi, dipahat ulang dari tahun pertama, kedua, ketiga, akhirnya sampai hari ini gitu. Jadi teman-teman mulailah dari apa yang teman-teman bisa aja, sharing semampunya, lalu terus bertumbuhlah, diulang-ulang, diulang-ulang. Lalu apa yang Anda bisa diduplikasi, ajak mereka melakukan duplikasi dan seterusnya, maka bisa menjadi besar seperti hari ini. Sederhana nggak sih teman-teman kalau cara berpikir seperti ini? Jadi nggak usah merasa nggak mampu gitu. Aku introvert, nggak bisa ngomong, nggak punya modal, nggak ada yang tenang. Kita punya unit team community, kita punya mentor, kita punya sistem pelatihan online, offline. Wah, pokoknya semua orang bisa sukses di bisnis ini. Itu Ya, kesimpulan. tapi keren banget ya, Bunda Istri. Saya tuh amazing dengan kemampuannya Bunda untuk menyampaikan secara sederhana, tapi kena gitu. Sharing yang diulang dan diduplikasi. Bayangkan ya, seorang ibu rumah tangga itu bisa menyerap intinya gitu, bahwa yang membuat kita besar itu bukan kita jual sendiri loh. Yang bisa Yes, membuat kita besar itu adalah bagaimana kita mampu untuk melakukan duplikasi kepada tim kita. yes, Artinya, seorang ibu rumah tangga itu dikembangkan oleh mentornya, oleh coachnya, oleh upline-nya, dikembangkan, dibina selama bertahun-tahun menjadikan Bu Istri ini sebagai kalau di perusahaan ya, saya melihat Bu Istri ini nggak cuma ibu rumah tangga, tapi kalau kita mau perusahaan, Bu Istri itu adalah pemimpin, sama kayak GM, ya kan? Sama kalau kayak bukan sama ya, ya memang iya sih. Apply-nya Bu Istri itu mengajak Bu Istri membangun bisnis bersama, kemampuannya, knowledge-nya, skill-nya di di copy pastekan ke Bu Istri sehingga kemampuan apply-nya itu turun ke Bu Istri tanpa kurang sedikit pun. Jadi dicetak ulang, plek keteplek, jadilah Bu Istri. ya, Jadi apa yang kita lakukan hanya sesimpel itu, rekan-rekan. Gitu ya, Bu Sri ya. simple. Nah, jadi Betul. kalau mau diurutin nih, diurutin kira-kira proses belajarnya Bu Istri ini selama 13 tahun tuh ngapain aja sih? Ya, Pertama punya kemampuan apa pertama? ya sebenarnya sebelum kita belajar itu kita harus tahu apa yang kita mau dulu gitu. Ya kan? Kayak teman-teman misalnya, kenapa sih kok mau kuliah bayar lagi? Ngerjain praktikum, ngerjain laporan sampai lembur-lembur. Benar. Kenapa kok mau gitu ya sampai harus bayar SPP, bayar kos, beli buku. Praktikum itu kan capek ya kan. Dulu saya kuliah teknik kimia ya, itu Aduh, kok mau gitu ngerjain kayak dikerjain sama dosen gitu, ngerjain skripsi. Kenapa kok saya mau? Ya karena ada yang saya mau kan. Jadi berangkat dari akhir gitu, Ceh. Gitu. Punya maunya apa dulu kita tentukan. Temukan dulu kalau sudah punya kemauan, baru baru. kita berpikir supaya itu tercapai gimana ya caranya. Hmm, Kan nggak tahu ya Teh, C tadi awalnya untuk jadi Star Diamond, untuk bisa punya tim, itu saya kan nggak tahu. Ya saya oke. belajar dong, tanya sama yang sudah tahu. Ya, Ya kan gampang, saya punya upline, saya punya mentor yang sudah melakukan perjalanannya dulu. Saya tinggal nanya kan, oh saya itu kata mentor saya ya, itu bilang Bu Isri itu watcher gitu ya, suka ngeliatin, memperhatikan, apapun kegerakan upline-nya itu ditanya, Cece ngapain ke sini? Kok ngerjain ini, ngerjain itu? Kan saya tanya, lalu saya tiru. Oh, Cece bikin workshop basecamp. Oh, kayak gitu. Ya, saya bikinlah di Serang. Gitu kan. Oh, Cece bikin group meeting. Oh, kayak gitu konsepnya. Saya tiru. Kayak gitu aja. Saya nggak apa-apa niru ya. iya Niru nggak niru apa-apa ya. aja. Nggak apa-apa, niru aja. Nanti kita sesuaikan. Misalnya kayak contoh mentor saya kan grupnya mungkin banyak anak Gen Z misalnya atau yang beda keyakinan misalnya. Nah, tinggal saya adop caranya, tapi saya sesuaikan dengan kultur di grup saya. Gitu aja, niru ATM. Gitu, amati, tiru, modifikasi. Mantap. Gampang kan? Kalau sudah punya mau, kita pilih orang ya, mentor kita atau upline kita, tempat kita belajar dan bertanya, dan tempat kita meniru. Nah, Enak lalu banget kita ya. lakukan kan, lalu kita bilang sama, coba ya Cek, aku bikin acara ini, coba kamu perhatikan. Sesekali saya paksa dia datang ke Serang kan, untuk melihat saya bikin event, terus dia amati, terus apa tadi saya kurang apa ya?
gitu. Mantap. Saya bersedia untuk dikoreksi dan dievaluasi. Meskipun kadang-kadang nggak enak gitu, Kak. Nggak enak kan gitu dikoreksi. Saya merasa sudah melakukan yang paling bagus, tapi kok ternyata ada yang Hmm. salah ya. Saya Ya. bersedia untuk dikoreksi. Kayak gitu. Lalu saya bikin lagi. Saya ulangi lagi yang tadi menurut mentor saya masih kurang gitu. Saya ulang lagi. Masih kurang bagus kan? Saya ulangi lagi. Berapa kali saya gagal. Gagal tuh misalnya gini. Oh, dari acara itu nggak bisa menghasilkan orang aktif. Dari acara itu tidak bisa menghasilkan omset. Itu saya nggak tahu berapa kali gagal ya, sering gagalnya di awal gitu ya, C. Oke. Nah, lalu setelah diulang lagi, terus diulang lagi sampai hari ini gitu. Gitu aja. Jadi Jadi tinggal ada prosesnya repetition. ya, Bu Istri. Ada prosesnya ya. Nggak tiba-tiba Betul. ya. Nggak tiba-tiba. Iya, bener. Nggak tiba-tiba. Kalau hari ini bisa, maksudnya relax gini ya ngomongnya, bisa lebih. Saya kan sebenarnya ngomongnya terlalu apa cepat, terlalu bersemangat gitu. Sekarang saya sudah mulai sedikit agak lebih enak gak sih teman-teman dengerin saya ngomong? Teman-teman saya tahu banget lah dulu saya bagaimana, apalagi upline saya. Jadi proses itu kita nikmati aja gitu. Jadi Yang nggak penting ada kita yang nggak tiba-tiba berhenti, ya. cek. Mm-mm, terus bertumbuh. Sama sih sebenarnya mau menjalankan bisnis apapun konvensional terlebih lagi ya. Kalau kita ngomong bisnis konvensional, kalau Bu Istri kan ada prosesnya ya, tahu mau mau apa. Terus ada orang yang mau ngajarin all out 1000%, plek keteplek Iya. ya, bener kan? Cuma Dan ikutin aja apa yang dimauin gitu, betul. apa yang dikasih tahu, diikutin. Jadi em, yang kita lihat dari Bunda Istri itu yang paling utama adalah Bu Istri itu mau belajar dan mau ngajarin orang. Ya rekan-rekan ya. Jadi kata kuncinya juga mau belajar dan mau ngajarin orang. Jadi kalau hanya mau belajar doang kayak malam ini ya, saya ini di sini ada 5.400 orang nih. Kalau semua cuma lihat kita ngobrol berdua ngoceh nih, dua ibu-ibu ngoceh terus dapat skillnya doang, dan besok keluar dari rumah nggak mau ngasih skillnya malam ini, sayang, bisnisnya Iya. nggak bisa tumbuh. Oleh karena itu, seorang manajer, seorang direktur, seorang pemimpin perusahaan, itu perusahaannya akan semakin besar pada saat dia bisa menciptakan banyak pemimpin-pemimpin di bawahnya. Ya, Iya. sistem Ya. bisnis yang seperti ini bukan money game. Kalau money game cari orang sebanyak-banyaknya yang mau tanam duit. Dari tadi kita Ya. nggak ngomong investasi tanam duit ya. Dari tadi kita nggak ngomongin peringkat ABCDE terus mesti kasih duit berapa ya. Yang kita omongin justru prosesnya. Ini menariknya. Bukti Ya. bahwa siapa aja bisa berhasil. Ya, duplikasi itu. Kalau mau kalau mau hasil fotokopi atau duplikasi kita bentuknya bunga mawar, ya masternya harus bunga mawar ya teman-teman. Kalau mau hasil fotokopi kita yang keluar dari mesin fotokopi ya duplikasinya bentuknya diamond, berarti masternya harus diamond, bener nggak? Benar, Iya benar deh, banget. betul ya. Benar banget, Mbak. Kalau kita kepengen rekan kerja kita ini menjadi seorang pemimpin yang hebat, ya, yang mampu untuk bisa melahirkan pemimpin juga, ya master dari duplikasi ini, Ya, ya kalau kita fotokopi, masukin ke mesin fotokopi, ya gambarnya harus yang kita inginkan, seperti benar, outputnya gitu ya, teman-teman. benar. Iya kan, C? Karena kekuatan dari bisnis MLM, sekali lagi ya, seperti yang dibilang C. Vivi tadi ya, teman-teman, adalah diduplikasi. Bukan kitanya yang hebat, hebat jual, hebat ngomong, enggak gitu ya. Tapi kehebatan duplikasi yang terjadi, itulah yang akan membuat kita besar. Benar. Ya, dan bersyukur loh kita ada di unit team ini. Pelatihan dan diskusi Zoom online maupun onsite yang terus dilakukan oleh unit team ini adalah alat untuk kita bisa melakukan duplikasi. Bayangin kalau kita duplikasi kerjain sendiri nih. Waduh, nggak kebayang ya. Nggak Harus kebayang. uh, mikir sendiri, terus bikin Zoom sendiri, bikin slide sendiri, ngoceh sendiri. Kita butuh komunitas seperti ini, teman-teman. Dan bersyukurlah kita semua wajib bersyukur ya kita punya unit team ini. Karena ini adalah alat untuk mempercepat duplikasi di bisnis kita, C. Bu Istri, Cuma ada sedikit kegalauan juga sih, C, yang sering mana? sering saya alami di lapangan ya. Ketika apa saya kan kalau kalau sharing suka bagi video-video YouTube ya yang ada di link Unitim ataupun HDI Family, YouTube ataupun video-video yang sudah saya download tentang
prestasi yang ada di HDI, misalnya pada saat saya menerima royalti, pada saat pergi ke luar negeri, pada saat saya memposting ya, apakah itu pencapaian saya atau pencapaian rekan-rekan HDI leader yang lain, banyak orang yang ya maksudnya negatif gitu ya, mengatakan wah kalau MLM itu hanya iming-iming, ya flexing aja, tapi nggak ada duitnya gitu. Nah, eh sering kali ya itu yang dihadapi itu gimana ya Cek kalau untuk fenomena yang seperti itu kita ngeresponnya. Oke, ada dua hal di sini. Apa yang saya rasakan tentang flexing itu dan bagaimana menghadapinya. Setuju ya? Ya, Ya. Kalau saya waktu di awal, sebelum saya mendapatkan apa dari HDI, gitu ya, sebelum saya mendapatkan apa-apa waktu saya awal menjalankan bisnis ini, waktu saya masih nggak tahu, waktu saya mendengar kalimat seperti itu, saya terus terang keder, takut. Saya tuh orangnya jaim banget. Suki paling tahu deh, saya tuh jaim banget ya. Everything something bad tentang saya itu saya sangat menghindari. Jadi kalau misalnya sampai ada yang bilang kamu bisnisnya flexing-flexing, itu saya takut banget. Jadi waktu di awal, sebelum ya, sebelum dapat cruise, sebelum dapat jalan-jalan ke luar negeri, sebelum merasakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, saya terus terang was-was dan sedikit percaya dan takut pada saat orang bilang flexing. Cuma ya, apa ya, cuman bohong-bohong gitu. ya. Tapi, Jangan-jangan bohong ya. uh-uh. Sempet Tetapi meragukan ya, Cek. Betul. Tapi setelah saya mendapatkan apa yang dijanjiin oleh perusahaan dan saya mendapatkan itu semua, terus terang yang muncul di hati saya itu adalah saya bangga. Karena artinya apa yang diberikan perusahaan ke kita itu jauh melampaui daripada apa yang kita lakukan sebetulnya. Contohnya kalau misalnya kita ke luar negeri itu fasilitas yang diberikan pasti terbaik. Yes. Ya, jadi yang pertama sikap hati saya, ya saya waktu awal saya malu lah, takut lah. Yang kedua setelah saya mendapatkan itu, saya lebih percaya diri. Gitu. Tetapi hal yang berikutnya saya pengen share adalah kehidupan flexing yang dibicarakan sama orang. Kalau memang benar-benar flexing nih, flexing tuh nggak cuma di HDI aja, nggak cuma di bisnis MLM aja, di bisnis manapun tuh orang bisa flexing justru sebetulnya. Justru di HD ini kita nggak bisa flexing. Kenapa kita nggak bisa flexing? Karena kelihatan rekan kerjanya, karena kelihatan kerjanya kita. Kalau misalnya kita setiap minggu Zoom kayak gini, terus kemudian suatu saat kita jalan-jalan ke luar negeri, masa iya orang berani bilang kita flexing? Iya. Ya kan? Setiap minggu Zoom, terus ada presentasi, open booth, ya kan? Bikin apa, bikin sanctuary, bikin event di situ, terus kemudian kita juga presentasi seminggu rutin berapa kali, kita mengadakan event keluar kota dan lain sebagainya. Saya rasa kalau orang bilang kita flexing, itu hanya karena dia belum paham enaknya jalanin bisnis ini. Kalau udah tahu enaknya jalan bisnis ini, nggak heran kalau saya udah 23 tahun masih nggak mau berhenti. Karena enak banget Yes. emang. Sayang banget gak diambil. Justru Eh, Saya belum lama, Cek. Baru 13 tahun. Ya kan? CVP 3 tahun ya. Berarti saya belum ada apa-apanya nih. Jadi saya mau lanjutin. Rugi mm, banget kalau nggak ambil ya. Karena enak banget sih di sini. justru sayang gitu maksudnya kalau nggak dijalankan. Jadi pada saat ada orang yang bilang, ah itu flexing, bohong-bohongan ya. Ya memang em, dua mata uang sih. Cuma pada saat orang bilang, ah itu flexing, bohong-bohongan aja. Ya orang memang kalau belum istilahnya ya, belum pernah merasakan, pasti rasanya kayak bohongan ya. Tapi Ya, contohnya kayak Suki, saya, Bu Istri juga udah merasakan. Pasti pengen banget ya, justru bangga kan. Pikir-pikir yes. lagi ya, kalau misalnya ke luar negeri ini, satu orang budgetnya 50 juta, 75 juta satu orang. Bisa dibayangin semewah apa tuh ke luar negeri, Ya. ya kan? Jadi, ya. Hotelnya udah nggak usah mikir cari hotel yang murah. Kalau pergi ke luar negeri mah, ya perusahaan pasti cariin hotel yang bagus. Itu udah pasti. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ini vaksin dan lain sebagainya, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, dan nggak usah apa yang ngerasa tertuduh. Kan yang paling tahu kita. Yes. Justru tadi pas waktu Bunda Istri menyatakan kita tuh perlu bersyukur karena kita punya bisnis ini. Nah, gimana caranya kita bersyukur pada saat kita sudah memiliki bisnis ini? Aktif melakukan. Iya. Dan mengajak lebih banyak orang untuk menikmati Iya, apa yang kita nikmati, C. betul. Iya Itu kan? artinya bersyukur. Bener. Ya, karena kalau enak ya jangan dimakan sendiri, Mm-mm, dibagi-bagi gitu. mm-mm. Benar, Ya. benar ya.
Udah benar. istri, saya mau nanya nih, ini memang isunya rada sensitif. Ya, Beberapa rekan saya yang apa saudara-saudara yang muslim itu kadang-kadang kan meragukan ini ya, halal atau haramnya itu loh bagaimana itu seringkali pada saat menjalankan bisnis ini tuh kan kayaknya kan wah ini tidak sesuai dengan syariah misalnya gitu. ya, Nah, dari Bunda Istri kira-kira apakah ada apa kira-kira? ya. Ya, sebenarnya pemikiran tentang apakah bisnis ini melanggar syariah agama saya atau tidak ya sebagai seorang muslim itu menjadi satu pergumulan yang panjang bagi saya di awal loh, C, sejujurnya ya. Kalau bisa dibilang sebenarnya saya ini adalah downline yang sulit gitu ya. Jadi kalau hari ini saya sampai di titik ini, itu yang hebat upline saya. Karena dia dengan kesabaran menaklukkan orang yang sulit ini. Sulit itu maksudnya gimana? Saya tidak mudah diyakinkan, apalagi kalau yang berhubungan dengan syariah agama gitu ya. Saya berpikir ini saya kerjakan menghasilkan uang, uang dimakan oleh saya dan keluarga saya. Jadi kalau ada unsur-unsur haramnya, wah berarti kegagalannya itu fatal gitu ya. Sebuah kesia-siaan meskipun anggaplah saya kaya, saya punya banyak hal dari HDI, kalau itu tidak halal, ya itu kegagalan total bagi saya gitu. Jadi pergumulan panjang di awal itu nanya terus itu sudah saya lewati, alhamdulillah ya. Ketika saya mendapatkan sebuah fakta, kan ada ini C, di MUI itu ada satu fatwa yang mengatakan 12 syarat eh, sebuah bisnis MLM itu dikatakan sesuai dengan syariah Islam. Itu ada 12 poin. Oh, Ya, Bunda Istri udah cek juga ya? yes, itu dan 12 poin itu benar-benar saya amati ya. Teman-teman di awal itu saya memang cukup cukup ini ya teliti gitu untuk bisa eh, baik dari sisi syariahnya, sisi kualitas produknya, efek samping dan lain-lain, bisnis plannya itu saya karena tipe melan ya, jadi saya benar-benar harus itu cukup panjang gitu dan saya udah alhamdulillah udah melewati semua itu. Salah satunya adalah fatwa dari DSN MUI ini yang sudah jelas ada 12 poin yang harus dipenuhi sebuah MLM dikatakan sesuai dengan syariah Islam. Dan saya ini ya ada di share ya teman-teman. Boleh nanti kalau yang pengen dapat ini atau boleh di capture juga, boleh diteliti tuh satu persatu. Ada objek transaksi yang jelas yang diperjualbelikan, ada produknya, ya transaksinya tidak mengandung penipuan, ya tidak ada riba, perjudian dan lain-lain. Itu semuanya sudah bisnis plan yang saya pahami, saya pelajari, saya kupas, dan saya lakukan itu nggak menemukan unsur-unsur itu. Jadi sebagai seorang orang yang punya agama dan punya aturan hukum, kita itu harus jelas antara merah dan putih, tidak ada yang abu-abu. Ketika sudah sesuai dengan putihnya ini ya, putih hitamnya udah jelas dari 12 ini, ya sudah, tinggal dilakukan saja. Kan hukum itu nggak ada yang abu-abu. Hukum itu kalau hitam ya putih gitu ya. Kalau sudah 12 ini dipenuhi, saya tidak menemukan yang bertentangan dari 12 poin. Dan ini yang mengeluarkan MUI loh, CDSN, Dewan Syariah MUI ya. Di mana di MUI itu adalah para ustadz yang memiliki dasar keilmuan Islam yang kuat. Bukan orang-orang yang asal ngomong. Mereka punya dasar hukum dari Quran dan hadis. Jadi mengeluarkan 12 poin ini udah sesuai dengan keilmuan, nggak ngawur gitu ya. Jadi sebagai orang yang saya beragama dan saya merasa keilmuan saya juga terbatas, saya sudah ikut dari MUI, saya meyakini gitu bahwa orang-orang di sana itu punya dasar keilmuan yang jelas. Sudah saya cek 12 poin di HDI ini sudah sesuai, ya udah saya didengar kanan kiri yang katanya ini haram dan lain-lain. Yang bagian mana tolong tunjukkan haramnya gitu. Jadi sampai hari ini mereka yang mengatakan memberikan isu-isu haram itu ternyata sudut pandangnya berbeda. Nggak tahu bisnis plan HDI, tapi mereka berasumsi gitu. Jadi setelah saya ajak diskusi 12 poin ini tidak ditemukan unsur-unsur keharaman. Ya udah saya dengan hati damai sejahtera sangat yakin untuk melanjutkan bisnis ini dan bahkan saya ajak anak saya Loh, yang baru join di HDI beberapa bulan untuk ikut menjalankan bisnis ini.
gitu. Jadi nggak ada keraguan sedikit pun dari sisi halal haramnya, C. Jelas hitam dan Nah, putihnya. wah, mantap ini ya. C, saya kayaknya terlalu bersemangat ya kalau sharing soal ini. Maaf, maaf. Lupa, lupa. Jadi saya harus turunkan nih, turunkan. No, 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 enggak, justru Energinya harus ditahan nih. Bu Istri, Agak jangan lupa. ini loh, apa satu hal ya. Saya tuh sangat senang menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena energi, ya ini jadi ngomong energi ya, soul, semangat, nyawa, ataupun apa ya, ya soulnya lah ya, soulnya itu positif banget. Jadi contoh kalau misalnya saya mendengarkan Bu Istri ngomong tuh kan saya ikut semangat ya, saya jadi ikut semangat. Oke, rekan-rekan tadi pas waktu mendengarkan Bu Istri cerita terus bersemangat juga nggak? Ya kan pasti bersemangat juga kan gitu. Nah, saya bersyukur banget ya gitu. Jadi malam ini tuh bener-bener deh rekan-rekan kita jangan cuman ambil entertain doang ya. Oh iya, bener ya, bagus ya. Ya bener nih. Besok kalau ketemu sama orang saya bakal ngomong ini. Enggak cuma di situ aja gitu. Enggak cukup kalau cuman bilang, ya bagus, ya saya semangat. Oke, saya jadi termotivasi, saya jadi terinspirasi. Enggak cukup sampai di situ rekan-rekan. Dan itu Yes. tidak akan membuat kita berhasil. Nah, satu-satunya cara yang membuat kita bisa berhasil adalah mulai besok pagi keluar rumah, sharingkan semangatnya, sharingkan juga poin-poinnya ini loh. Itu yang jauh lebih penting lagi. Nah, Ya. pertanyaan berikutnya, besok Anda mau melakukan apa nih dari poin satu, slide pertama sampai slide terakhir? Dari sesi flexing lah, dari sesi network marketing versus money game lah, dari sesi saya nggak bisa lah, ya, dari saya nggak punya modal lah, saya nggak punya bakat lah, sampai dari kehalalannya, semuanya all-nya udah dijelaskan dengan jelas banget dan bisa membuat semua orang berhasil, termasuk Anda, nggak cuma sampai gini-gini aja. Jadi starting mulai besok, Anda harus melakukan apa? Yuk, saya kasih waktu Anda untuk chat di sini. Nanti kita pilih ya Bunda Istri ya. Ya. Siapa yang paling keren? Jawabannya akan dihubungi oleh admin 3 orang mendapatkan hadiah tidak terduga dari Ibu Bibi. Wow, wow, wow. Keren nih. Jadi, Yuk cepet-cepetan. ya, 3 orang. mungkin teman-teman selama sesi nggak sampai 1 jam ya, 45 menit tadi kita membahas beberapa topik gitu ya, teman-teman jadi ingat nih, oh dulu pernah ketemu prospek yang objectionnya itu di halal haram. Oh, jadi besok actionnya ngapain nih gitu. Atau teringat, oh pernah ada saudara yang mengatakan ini money game ya gitu. Jadi besok mau action apa nih terhadap fenomena itu. Nah, boleh tuh sharing di kolom chat. Besok actionnya apa? Besok langsung bertindak Langsung gitu ya cus. dari pengetahuan yang mungkin diperkaya dari sesi malam ini. Nanti 3 orang yang actionnya itu paling keren ada dapat hadiah tak terduga dari JVP. Ayo, Gak ada yang chat ini loh. Kalau nggak ada yang chat lah kan terus besok ngapain? Rekan-rekan nggak tahu ini besok mau ngapain gimana dong Bunda Istri. Masa kita terus ngoceh lagi 1 malam lagi. Lah nanti gimana nanti ya pada bosan semua ini. Anyway ya kita jawab coba. satu pertanyaan Bunda. Ini ada satu yang nanya nih. Ada yang nanya ini loh. Oh, ini bisnis yang beli peringkat seperti Emerald, Ruby gitu ya. Modal berapa juta nih gitu. Ada yang nanya gitu loh. Oh ya, ya. Waduh, Bukan gimana mungkin nih? itu tadi pengalaman beliau di lapangan yang ada dapat ini pertanyaan dari prospek kayak gitu, C. Tadi kan saya ada nggak yang punya pengalaman di lapangan gitu. Mungkin bukan nanya ke kita, tapi ya Kak Evan ya. Ini bertanya atau sharing, Kak Bertanya. Evan? Jawabnya gimana? Mungkin kalau ada yang tanya, oh ini bisnis yang beli-beli peringkat itu ya gitu. Bertanya atau sharing, Kak Evan? Nggak dijawab. Ya, Kak Evanya mungkin nggak ada. ada Anggaplah, Kak Evan. dianggaplah misalnya ada orang yang bertanya ke Kak Evan. Oh, ini bisnis yang beli peringkat seperti Emerald, Ruby, gitu-gitu ya, gitu. Modalnya berapa juta nih, gitu. Ya, Bunda jawabnya apa dong? Ya, kalau ada yang berasumsi atau bertanya seperti itu ya, saya jawabnya di HDI, di HDI tidak ada beli-beli peringkat. Ada oknum yang melakukan itu karena
apa mendefinisikan bisnis plan itu dengan sudut pandang dia sendiri. Jadi apa meresponnya itu tidak seperti seharusnya, tetap ada aja orang sebenarnya bisnis plannya tidak untuk dibeli, peringkat itu tidak bisa untuk dibeli. Karena kalau peringkat itu dibeli hanya karena punya uang terus dapat peringkat, seperti misalnya aku mau diamond butuh duit berapa? Ada Bu C, waktu kemarin saya di Bandar Jakarta ada prospek yang datang bertanya, oh kalau saya mau jadi diamond saya harus kasih uang berapa? Itu beneran terjadi sama saya. Terus saya jelaskan sama dia, Bu, kalau di HDI peringkat diamond itu saya tidak pernah mengajarkan hanya dengan ibu membeli produk, menyetor sejumlah uang terus jadi diamond. Itu nggak ada gunanya. Kalau itu dilakukan, mau bertahan berapa bulan sih? Nah, bisnis kita sesungguhnya adalah bisnis duplikasi. Kalau kita diamond, ya kita punya 5 jalur yang emang dia mau dibantu menjadi seorang manajer. Saya jelaskan seperti itu. Tadi awalnya dia udah mau nyiapin itu, sekian juta gitu, sekian puluh juta untuk jadi diamond gitu. Tapi setelah saya jelaskan, lalu dia berkesimpulan sendiri, oh berarti nggak perlu modal ya bisnis ini, hanya butuh untuk melakukan transfer pengetahuan dan action yang sama 5 orang, betul gitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena di luar sana ada banyak sekali orang yang mendefinisikan bisnis plan itu dengan cara membeli, karena mereka punya uang, tapi bukan itu sesungguhnya bisnis kita. Kita jelaskan aja, gitu. Siap. Bis, Nah, tuh rekan-rekan gitu. bisa dibayangin ya, seorang ibu rumah tangga bisa menjelaskan secara lugas, tegas, dan terpercaya. Ya, karena mengalami, mengalami. Itu itu sebenarnya menjelaskan bahwa ini bukan money game. Kalau Betul, money game lah itu 20 juta, 30 juta. Justru rekan-rekan ini semakin membuktikan bahwa ini bukan money game. Kalau money game kan ya beli peringkat ya, bener ya. betul. Atau bahasanya gini, kalau money game, saya pernah di prospek orang juga. Kamu mau main berapa? Nah, Mau main 3, apa 5, apa 7? betul. 7 aja, lebih cepet dapat duitnya, gitu. Oh iya. Gitu, bahasanya. Nggak apa-apa sih, Bu Istri, kalau main-main 3, gitu. Tapi kalau 7 tuh lebih cepet, gitu. Jadi 7 itu disusun menjadi piramid, gitu. Nanti kamu pasang, gitu, nama siapa. Tuh cepet baliknya, gitu. Buat apa? Berapa titik nih katanya, kamu mau beli berapa Yes, titik? Nah, yes. kalau udah dengar kata-kata titik, guys, cus, left, bye. Ya, cepat-cepat, cepat-cepat dibuat mengerti bahwa bisnis ini itu real bisnis, bukan bisnis titik-titikan ya. Yes. Biasanya per titik itu bisa berapa juta gitu kan ya. Ya. Nah, ini saya seneng banget nih. Apa yang komen banyak banget loh ini loh. Aduh. Wow. Hmm, hmm. Wah, terima kasih Pak Evan. Mulai besok mau ngobrol sama keluarga untuk memulai bisnis wirausaha. Cus, mulai malam ini rekan-rekan jangan lupa juga mulai kita doakan bisnis kita. Ya, mulai kita doakan bisnis kita supaya kita diberikan energi yang lebih, kita diberikan semangat, kita diberikan positive thinking, kita diberikan kejernihan berpikir, kreativitas, wah semuanya yang baik deh, supaya kita bisa menjalankan bisnis ini gaspol, mengingat sekarang ini sudah Oktober. Yes. Waduh, ini kayaknya Gaspol. besok sudah mau gaspol semua nih, para upline siap-siap ya. Ini besok ada momen ketemu sama keluarga, ada momen yang mau basar apa segala macam ya. Mantap semua, terima kasih. Oke, jadi Chef Vivi sudah mulai mencatat nih ya, yang besok yang dapat Sudah, 3 hadiah tak terduga. Semuanya sudah. merespon. Wow, keren nih. Sudah ada Oke. 3 orang, nanti akan dihubungin oleh admin untuk mendapatkan hadiah tidak terduga. Ya, sudah Spontan ya disiapkan Bu Vivi hadiahnya, ya. rekan-rekan. Ditunggu aja kontaknya, ya. Yes. Oke, Oke. apalagi ini Bu Istri? Ya, jadi sudah di ujung acara ya, kita sudah hampir sudah 1 jam, sudah 1 jam Siap. lewat ya. Kita Oke, siap-siap undur diri, padahal masih semangat loh, rekan-rekan. Gimana nih? Aduh, betul. aku semangat banget loh ini loh. Iya, Baru saya juga semangat nih. banget, terus udah Tapi selesai. udah Gimana dikode tuh? nih sama Pak Sugi. Tuh.
Kayaknya kita mesti butuh waktu satu sesi khusus nih sama Bu Betul. Ibu ya rekan-rekan, coba bayangin ya. Ini baru dua orang Bu Ibu loh yang ketemu loh kayak gini loh. Coba ini kalau kita ketemu sama 50 orang Bu Ibu di atas Ya. kapal atau 50 orang Bu Ibu di luar negeri. Wah, keren banget Wow, ini. keren banget. Nanti Keren, kita keren, sama-sama keren. ya teman-teman. Kita bisa buka sesi di atas kapal bersama. Oke, baik. Mungkin kita akan bisa ketemu di sesi-sesi yang lain sama CVV ya teman-teman. Untuk kita terus saling memperkaya satu sama lain. Nah, ini mungkin, ya Oke. ini satu dari Bu Vivi yang terakhir ya. Kita tutup sesi Em, ini. Banyak Silakan Bu. orang di network marketing ini justru nggak mendapatkan manfaat apa-apa dan mereka merasa rugi ya karena ngerasa ada biaya promosi, terus kemudian juga biaya transportasi dan juga biaya yang lain yang nggak sebanding dengan hasilnya. Bisnis ini itu sama seperti bisnis yang lain, sama plek dengan bisnis yang lain. Kita butuh kerja keras, konsistensi, kita butuh dipercaya oleh orang-orang sekitar kita, prospek kita, dan juga tim kita di saat yang bersamaan. Jadi kita nggak hanya sekedar mengajak-ajak orang. Oleh karena itu, mulai malam ini, doakan bisnis ini, kuasai ilmunya, semua hal yang dibutuhkan untuk Anda bisa berhasil, kuasai mulai malam ini, pelajarin, jalanin prosesnya sampai kapanpun, sampai unlimited waktunya, sampai Anda menemukan leader-leader besar di bawah Anda. Perlakukan bisnis ini seperti bisnis yang lain. Nggak cuma mengajak, tapi Anda menguasai produknya, Anda bisa memantau tim, memastikan rekan-rekan Anda bertumbuh, duplikasikan skill yang Anda miliki, duplikasi skill yang upline Anda berikan, lakukan proses belajar dan mengajar yang tiada henti sampai kita bertemu di puncak kesuksesan. Terima kasih. Wow, terima kasih Cek Vivi untuk closingnya yang sangat luar biasa. Teman-teman, bisnis ini menjadi apa? Tergantung bagaimana Anda memperlakukannya. Benar ya? Karena bisnis itu benda mati. Yang hidup adalah kita. Benar Kak Cek? Betul, nggak Yes. kemana-mana. Nggak Ya. kemana-mana ya. Hmm.